Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Indrawan Muhammad Adong, NIM 2104080027. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Wisnu-Wardana Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori bioforistik. Baik, saya akan membacakan tentang pengertian. Pengertian teori belajar bioforistik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Baik, saya akan melanjutkan teori bioforistik menurut para tokoh. Tokoh pertama ada Edward Lee Tordica, 1874 sampai dengan 1949. Tordica adalah seorang pendidik dan sekaligus psikologi perkembangan Amerika USSI dari Universitas Wesleyan tahun 1895, S2 dari Harvard tahun 1896 dan meraih gelar dokter di Columbia tahun 1898. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon, yang juga merupakan pikiran, perasaan, atau gerakan-gerakan. Tordica mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut. Yang pertama ada hukum kesiapan, law of readiness, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga sosialisasi cenderung diperkuat. Yang kedua ada hukum latihan, law of exercise, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga ada hukum akibat, law of effects, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemahkan jika akibat tidak memuaskan. Baik, saya akan lanjut. Menurut para tokoh yang kedua ada Burgess, Friedrich Skinner, 20 Maret 1904 sampai dengan 18 Agustus 1990, adalah orang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran bioforistiknya. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rancangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon menghasilkan konsekuensi. Pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Baik, tahap perkembangan emosi anak. Di sini saya akan melanjutkan tentang tahap
perkembangan emosi anak. Faktor penyebab kenakalan anak Skinner, menurut Skinner, dalam teori bioheuristik, melahirkan buah pemikirannya yang dikenal dengan istilah teori operan. Teori operan Condi-Chotjons. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihat subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Dua macam respon tersebut adalah response, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Contoh, anjing yang mengeluarkan air liurnya ketika majikannya membawakan makanan untuknya. Anjing mengeluarkan air liurnya ketika majikannya membawakan makanan untuknya. Terus ada operant response, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contoh, seseorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara kelas, maka ia akan semakin giat belajar untuk mempertahankan menaikkan prestasinya dengan harapan yang diberikan reward kembali dengan nilai yang sama atau lebih tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menurut para tokoh yang ketiga. Robert Gangre dikenal sebagai seorang ahli psikologi pendidikan geografik. Memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berupa perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang diperlukan waktu untuk dapat dilihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Gangre juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya pemerintahan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Tahapan proses pembelajaran menurut Gangre dijelaskan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada motivasi, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada perolehan, yang keempat ada penyimpanan, yang kelima ada pengingatan kembali, yang keenam ada generalisasi, yang ketujuh ada perilaku, yang ketujuh ada perlakuan, dan yang terakhir ada umpan balik. Gangre juga menyatakan adanya beberapa kategori belajar, diantaranya verbal, informasi verbal bisa berwujud uraian kata-kata, ulasan uraian kata-kata, ulasan maupun penjelasan yang bisa dikomunikasikan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Intelektual, skill kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam aktivitas mental seperti berpikir menggunakan logika dan memecahkan masalah. Kognitif strategi kognitif merupakan kemampuan internal atau dalam diri seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan terkait suatu kejadian.
Baik, saya akan melanjutkan pada tokoh yang kelima. Ada Albert Bandura. Cukup terkenal dalam dunia psikologi, pendidikan, terutama dengan teori belajar sosial atau social learning theory, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosiologi ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu biasa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Modeling juga terkenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi. Pembelajaran ini tidak sekedar melakukan fotokopi pada tindakan yang dilihat, tetapi juga menyesuaikan, baik itu mengurangi, menambahi, atau menceralisasi atau mengobservasi ke observasi lainnya. Karakteristik model. Faktor ini menjelaskan karakteristik orang yang mempelajari tersebut biasanya adalah mereka yang tidak memiliki status, kemampuan, ataupun kekuatan, misalnya anak yang mengikuti modeling perilaku orang tuanya. Baik, saya akan melanjutkan tentang aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetapi dan tidak berubah. Pengetahuan disusun dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan, atau biasa disebut dengan transfer of knowledge. Kepada orang yang belajar, fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipulih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini dituntut oleh karakteristik untuk pengetahuan tersebut. Baik, akan melanjutkan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Baik, saya akan melanjutkan prinsip teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik, namun penerapannya teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan adalah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawakan perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua,
Hal yang paling penting pada teori adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon atau pengetahuan, bisa berupa penguatan positif dan negatif. Baik, di sini saya akan membacakan tentang ciri dari implementasi sukses teori behavioristik. Behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang menunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dengan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat dari yang pernah dialaminya. Teori ini masih banyak digunakan baik dalam institusi pendidikan Indonesia maupun dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi teori behavioristik. Semakin sanksi sosial berupa pengecilan terhadap masyarakat yang dianggap setelah bertindak menyeleweng dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat tertentu. Perlu dikembangkan kembali bahwa teori belajar behavioristik ini tidak hanya mencakup dunia pendidikan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pembelajaran bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, teori berhasil diimplementasikan pada hampir semua lini kehidupan bermasyarakat, meski sebagian besar implementasi ini tidak jauh dari institusi pendidikan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Di sini saya akan membacakan kelebihan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik adalah yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Sesuai dengan materi pembelajaran artinya pembahasannya sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, ada materi pembelajaran dirangkai secara khusus. Artinya materi yang dipelajari itu dirangkai secara khusus. Yang ketiga itu membangun konsentrasi individu. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari teori behavioristik yang telah saya jelaskan. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Baik, yang artinya di sini adalah teori behavioristik. Dia mempelajari tentang stimulus dan respon seseorang. Yang artinya bila seseorang telah belajar dan dia menunjukkan apa yang dia dapatkan dari teori itu. Itulah penjelasan dari teori behavioristik. Artinya kesimpulan dari teori behavioristik. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa menjelaskan tentang teori behavioristik.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih.